Pagi hari. Anak-anak libur sekolah, mereka bisa menemani Rinjani sepuasnya. William dan Evelyn juga tidak absen menemani Rinjani. Meskipun tak pernah bicara, Rinjani bisa melihat sesekali mantan ayah mertuanya itu menatap ke arahnya. Pagi ini, William datang. Tiba-tiba membawa buket bunga. Ini, dengan ekspresi datar William menyodorkan bunga itu pada Rinjani. Untuk aku, Om. Ya, masa untuk perawat di sini. Rinjani yang duduk bersandar pada kepala berangkar, menerima bunga itu dan menghirup aromanya. Harum sekali. Bunga ini dari Rivaldo. Kebetulan kami berpapasan di lobi. Katanya ada urusan penting. Dan sangat menyusahkan, dia menitipkan bunga ini pada saya. Halo, Pak, Evelyn tertawa. Apa sih susahnya bilang kalau bunga itu dari kamu? Orang kamu sendiri kok yang beli dari toko bunga. Enggak. William melengos, menuju ke sofa dan duduk di sana. Di ruangan ini hanya ada Rinjani, William dan Evelyn. Sementara Rivaldo memberi kabar dia bersama anak-anak sedang perjalanan ke sini. Halo semuanya, suara riang mengudara saat pintu terbuka. Suara dari si manis kecil Ria. Di belakang Ria, ada Rio bersama Ana. Ria sini, panggil William. Ria berlari menghampiri opanya dan duduk di pangkuannya. Ana terheran-heran melihat pemandangan pagi ini. Bahkan sampai mengerjapkan mata beberapa kali untuk meyakinkan diri tidak salah lihat. Itu si kakek galak kesambet apa tiba-tiba berubah lembut. Momi tahu nggak, sekarang Opa lebih sayang sama Ria. Opa jadi mengabaikan aku, adu Rio pada Rinjani. Rinjani hanya tersenyum mendengar celotehan putranya. Oh ya, Dedi di mana? Dedi tadi mau berangkat sama kita, Momi. Tapi katanya ada urusan penting, jawab Rio. Urusan penting. Sekarang disinilah Rivaldo, melajukan mobil dengan kecepatan tinggi menuju ke suatu tempat. Tempat keberadaan si pelaku berada. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Rivaldo melajukan mobil memecah jalanan Jakarta yang padat merayap. Berapa kali berbelok mencari jalan tercepat menuju ke lokasi keberadaan si pelaku. Bagaimana mungkin pelakunya? Mencengkeram setir mobil semakin kuat, Rivaldo ingin berteriak murka rasanya. Dari sekian banyak orang, Rivaldo sama sekali tak mencurigai orang itu, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Sial, Rivaldo terkecoh oleh instingnya sendiri. Instingnya mengatakan orang itu baik. Tapi ternyata mampu melakukan hal ini. Tidak ada kata maaf. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Rivaldo mempercepat laju mobil. Sekian menit melaju, mobil Rivaldo tiba di sebuah gedung pencakar langit setinggi 50 lantai. Gedung milik salah satu perusahaan ternama di negeri ini, yang berkolega baik dengan perusahaan Rivaldo. Setibanya di lift, Rivaldo memencet lantai 40. 2, 3, 4. Rivaldo menghitung dalam hati, setiap angka berubah menunjukkan posisi lantai. 20, 21, 24. Semakin dekat dengan tempat tujuan, urat-urat leher Rivaldo semakin menegang. Tak sabar segera tiba sana dan memberikan pelajaran. 35, 36, 40. Pintu lift terbuka, Rivaldo segera keluar dari sana. Langkah tegap dan lebarnya menuju pada ruangan utama di lantai 40 ini. Ruangan wakil direksi perusahaan yang tak lain adalah Rival. Amora terkejut melihat kedatangan Rivaldo, tumben kesini. Nggak nemenin mbak mantanmu di rumah sakit? Rivaldo berhadapan langsung dengan Amora. Tatapan matanya berbeda dari biasanya. Amora bisa merasakan itu. Kenapa? Ada apa?
Suara Amora menegas dan serius. Merasa ada yang tidak beres dengan Rivaldo, Amora hendak mendekat. Namun tiba-tiba Rivaldo mengeluarkan pistol dari saku dalam jasnya dan mengarahkan pada Amora. Samuel yang duduk di sofa, seketika berdiri. Namun Amora mengangkat tangan memberi tanda supaya Samuel tidak bergerak. Rivaldo, ini urusan mereka berdua. Urusan yang tidak Amora mengerti. Kenapa Rivaldo terlihat semarah ini? Turunkan senjata Anda, Pak Rivaldo, Samuel menginterupsi. Geram sekaligus waspada dengan tindakan tiba-tiba Rivaldo ini. Rivaldo, aku tanya kenapa? Kenapa mengarahkan senjata padaku? Kalau ini bercanda, sumpah bercanda kamu nggak lucu sama sekali. Apa sekarang ekspresiku kelihatan bercanda, Amora? Aku ingin sekali meledakkan kepala. Kepala siapa? Kepalaku. Memangnya apa yang aku lakukan sampai kamu ingin meledakkan kepalaku? Bukan kamu, tapi dia. Sedetik kemudian dengan gerakan cepat Rivaldo menghampiri Samuel. Menendang keras tulang keringnya sampai Samuel berlutut di lantai dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Rivaldo. Amora memekik terkejut. Apa yang kamu lakukan? Itu yang ingin aku tanyakan pada asisten tersayangmu ini Amora. Apa yang sebenarnya dia rencanakan sampai mencelakai Rinjani? Samuel mengangkat kepala. Pandangan matanya bertemu dengan mata Rivaldo yang menyala-nyala. Kamu bilang apa? Samuel mencelakai Rinjani. Omong kosong macam apa itu? Mereka nggak punya hubungan apa-apa. Nggak ada alasan Samuel ingin mencelakai Rinjani. Kamu, Amora. Kamu alasannya, sergap Rivaldo tanpa mengalihkan pandangan dari mata Samuel. Aku. Amora menatap Rivaldo penuh tanda tanya. Yang jelas kalau ngomong, jangan setengah-setengah. Kamu membuatku pusing Rivaldo. Tapi turunkan senjata itu dulu. Singkirkan dulu kepala dari asistenku. Akan aku singkirkan setelah meledakkan kepalanya. Rivaldo. Amora menahan tangan Rivaldo. Samuel yang tadinya tenang-tenang saja meskipun ada kemungkinan pistol itu menembak kepalanya sekarang mulai khawatir. Khawatir pistol itu justru mengenai Amora. Lepas Amora, Rivaldo menahan pistol yang berusaha direbut Amora. Samuel hendak berdiri, Rivaldo segera mengambil gerakan cepat. DORRR. Ark. Jantung Amora seakan berhenti berdetak saat Rivaldo menarik pelatuk hingga peluru melesat ke arah Samuel. Pistol yang dimiliki Rivaldo adalah pistol khusus yang memiliki bunyi pelan, namun mematikan. Amora lemas, kakinya tak bertenaga dan terjatuh bersimpuh di lantai. Samuel pun membeku di tempat. Peluru itu terarah padanya. Tapi karena tidak fokus, peluru itu meleset ke sisi kepala samping. Jangan-jangan. Amora menggeleng saat Rivaldo mulai mengambil ancang-ancang lagi menembak Samuel. Rivaldo. Jangan aku mohon. Amora merangkak dan memeluk kaki Rivaldo. Samuel tersentak luar biasa melihat. Amora berlutut pada Rivaldo. Bu Amora. Amora menangis dan gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasakan ketakutan sebesar ini. Saat pistol itu terarah pada Samuel, seolah nyawa Amora yang melayang. Lo lihat ini, pengecut. Alasan lo mencelakai Rinjani karena Amora kan? Lo nggak terima gue menolak ajakan menikah Amora. Karena itu lo berusaha melenyapkan perempuan yang gue cintai. Kalau lo punya otak harusnya lo bisa mikir. Apa Amora menyukai tindakan lo ini? Apa dengan lo mengambil tindakan pengecut ini, Amora tiba-tiba menyukai lo? Enggak, pengecut. Dan satu lagi, sebelum lo merencanakan rencana licik lo ini,
harusnya lo mikir 1000 kali dengan siapa lo berhadapan jika terjadi sesuatu pada Rinjani. Gue. Yang lo hadapi adalah gue, laki-laki yang siap memberikan nyawanya untuk Rinjani. Samuel siap menerima segala risiko saat memutuskan rencana itu. Dengan resiko mati di tangan Rivaldo. Tak masalah, asalkan Amora bisa menikah dengan Rivaldo dan menggapai tujuannya. Namun melihat Amora sampai berlutut pada Rivaldo demi nyawanya, Samuel menyesal. Tidak menyangka Amora akan melindunginya sampai rela berlutut. Malu, ini sangat memalukan untuk Samuel. Rivaldo, aku mohon. Tolong jangan lakukan ini. Samuel salah. Dia mengaku salah. Tapi bisa hukum dengan cara lain. Jangan. Jangan hilangkan dia. Aku butuh dia. Aku nggak bisa tanpa dia. Kalimat Amora terus terngiang-ngiang di kepala Samuel. Tidak bisa hidup tanpanya. Amora tidak bisa hidup tanpanya. Bagaimana bisa? Apa maksud kalimat itu? Bolehkah Samuel menyimpulkan Amora mencintainya? Atau kalimat itu hanya untuk melindungi Samuel supaya Rivaldo tidak membunuhnya? Rivaldo, tolong katakan sesuatu. Aku mohon. Aku masih ingin melenyapkannya. Dan itu keputusan final. Rivaldo memasukkan pistol ke dalam saku jas bagian dalam. Mencengkram kerah ke meja Samuel dan menyeretnya keluar ruangan Amora. Samuel tidak memberontak atau membela diri. Cukup sadar diri bahwa tindakannya memang salah dan sangat pantas menerima hukuman apapun dari Rivaldo. Rivaldo tunggu. Amora bangkit dan mengejar Rivaldo. Tidak. Jangan sampai Rivaldo melakukan sesuatu pada Samuel. Amora juga tidak mengerti mengapa setakut ini. Intinya dia takut Samuel kenapa-napa. Takut Samuel tidak ada lagi di dunia. Setibanya di parkiran, Amora bertengkar lagi dengan Rivaldo dan dilihat oleh papanya Amora. Amora, ada apa ini? Kamu bertengkar dengan Rivaldo. Kita bicara nanti, Pak. Papa ingin bicara sekarang. Maaf, Pak. Aku harus pergi. Aku ada urusan penting yang gak bisa aku tinggalin. Tak bermaksud meninggalkan papanya yang sedang marah itu, Amora masuk ke dalam mobil dan mengejar mobil Rivaldo. Namun sayang sekali Amora tidak bisa mengejarnya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Rivaldo tidak akan memaafkan Samuel begitu saja. Berpikir Amora. Berpikir. Cari cara untuk menghentikan Rivaldo. Amora menekan dirinya sendiri untuk berpikir keras sambil melajukan mobil mencari sisa-sisa jejak mobil Rivaldo. Terima kasih Opa, aku suka makanannya. Budi tersenyum dan mengusap rambut. Ria. Besok Opa bawakan lagi. Tidak perlu. Saya bisa membelikan untuk Ria kalau cuma kue begitu. Budi dan Mega yang sedang bermain bersama Ria dan Rio menoleh pada William. Evelyn pun ikut menoleh dan sedikit memberikan cubitan di pinggang suaminya. "Pak, jangan gitu dong," bisik Evelyn. "Gitu kenapa? Aku kan cuma menyampaikan fakta." Kadang Evelyn bertanya-tanya. Apa dulu saat kecil William mengalami kecelakaan sampai menyebabkan putusnya syarat yang menunjukkan perasaan simpati, empati, dan rasa cinta? Evelyn sungguh heran. Lebih heran lagi pada dirinya sendiri yang bisa bertahan bertahun-tahun dengan laki-laki macam ini. "Pak William, meskipun saya bukan kakek kandung Ria, saya sangat menyayangi Ria. Saya senang bisa membelikan makanan atau mainan untuk Ria." Budi tak suka tatapan sini William. "Memangnya ada yang bilang Anda tidak menyayangi Ria? Saya cuma bilang saya mampu membelikan makanan itu untuk Ria. Tapi kesannya Anda tidak suka perhatian saya pada Ria. Dari kalimat Anda tadi, artinya Anda melarang saya membelikan makanan untuk Ria."
Kakek-kakek ini kenapa sih? Cuma perkara makanan aja sampai bertengkar. Aneh, celetuk Rio tak tahan mendengar perdebatan para kakek ini. Pak Budi, Bu Mega, maaf ya atas sikap suami saya. Suami saya tidak bermaksud menyinggung perasaan kalian. Dia memang begini orangnya. Tolong dimaklumi ya, ucap Evelyn. Ria, sayang, makan lagi ya. Mega memberikan sepotong kue untuk Ria dan dengan senang hati Ria menerimanya. Meskipun kemarin sempat ada perdebatan kecil, Mega tetap tidak bisa membenci Rinjani. Apalagi Ria. Mega sangat menyayangi Ria seperti cucu kandungnya sendiri. Sudah bertahun-tahun Mega menanti cucu kandung dari Afgan. Tapi sampai usia 30 tahun Afgan belum ingin menikah. Oleh karena itu kedatangan Ria mengobati hati Mega. Rin, udah kenyang. Tapi baru 3 suapan. Itu suara Lisa. Duduk di berangkar menyuapi Rinjani makan siang. Momi harus makan banyak supaya cepat sembuh, ucap Rio. Bangkit dari sofa dan menghampiri Rinjani. Tante Lisa, aku aja yang suapin Momi. Boleh. Lisa membantu Rio duduk di tepi berangkar. Karena jika duduk di kursi posisinya terlalu rendah. Sulit bagi Rio untuk menyuapi Rinjani. Buka mulutnya Momi. Rinjani mana bisa menolak. Momi pintar. Rio mengusap-ngusap pipinya Rinjani tak kuasa menahan tawa. Gemas sekali melihat tingkah putranya. Oh ya, Rio tahu Dedi di mana. Masih lama datang ke sini. Aku juga nggak tahu, Momi. Terakhir kali aku chat, Dedi bilang masih ada urusan, jadi belum bisa ke sini. Kenapa? Momi kangen ya sama Dede. Spontan Rinjani menatap semua orang yang ternyata juga menatap ke arah mereka. Termasuk juga Om Budi dan Tante Mega. Seandainya Rinjani menjawab iya, pasti melukai perasaan mereka. Sikap Rinjani yang kemarin yang tanpa sadar lebih perhatian pada Rivaldo, sudah menyakiti perasaan mereka. Apalagi jika sekarang Rinjani menjawab merindukan Rivaldo. Bisa-bisa mereka bersedih. Nggak apa-apa Momi. Bilang aja Momi kangen Dedi. Dedi juga selalu kangen Momi 24 jam. Rio sedang mempromosikan Dedi, itu adalah rencana rahasia mereka. Rio, Rinjani gemas dan mencubit pipi putranya pria terkikih. Saat mereka sedang ngobrol hangat dan sibuk dengan aktivitas masing-masing tiba-tiba pintu terbuka. Mereka pikir Rivaldo yang datang. Kalaupun bukan, mungkin perawat atau dokter namun ternyata Amora, lirik William yang langsung bangkit dari sofa. Terkejut melihat kedatangan Amora namun lebih terkejut lagi melihat penampilannya yang bukan Amora sekali. Amora yang biasanya selalu tampil rapi, elegan dan anggun. Tapi kali ini penampilannya berantakan Wajahnya tampak gelisah dan sedikit pucat. Ada apa, Nak? Evelyn juga merasakan itu. Khawatir pada kondisi Amora. Rinjani, kata itulah yang pertama kali keluar dari mulut Amora. Berjalan, mendekat dengan langkah terbata-bata pada berangkar tempat Rinjani berbaring. Bantu aku. Tolong. Tante Amora kenapa? Rio turun dari berangkar dan menghampiri Amora. Rio memang tidak suka pada Amora karena Amora selalu ingin menjadi ibunya. Tapi Rio sangat menyukai Amora sebagai tantenya. Rinjani. Ada apa, Amora? Kenapa? Aku meminta maaf atas nama Samuel. Aku memohon ampun untuk kesalahan asistenku. Aku juga bersedia melakukan apapun tapi tolong bantu aku. Rivaldo. Dia ingin. Samuel. Dia. Amora tidak bisa mengatakan secara gamblang bahwa kemungkinan besar Rivaldo akan membunuh Samuel. Karena di sini ada anak-anak.
Ria dan Ria bisa berpikiran buruk tentang ayah mereka. Ria, Rio, ikut Opa dan Oma sebentar yuk, ajak Mega, setelah tadi mendapat kode dari Evelyn untuk membawa si kembar keluar dari ruangan. Ria dan Rio tidak banyak protes dan mengikuti Mega dan Budi keluar ruangan. Amora, Evelyn menghampiri Amora dan merangkul pundaknya. Ada apa, nak? Rivaldo kenapa? Apa yang Rivaldo lakukan?